Selamat datang channel Trading for Beta Live. Hari ini ISG terkoreksi turun 0,11% ke angka 8.677. Selain video ini, kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti yang akan analisa sampai BRI akan membagikan dividendum. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang satu minggu terakhir ini mulai bangkit dan terpantau Bapak Roh Keng Hoon ternyata terus melakukan akumulasi di bulan Desember ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham GJTL yang bisa kita lihat hari ini kembali terkoreksi turun 2% lebih ke harga 1065. Secara teknikal jika kita perhatikan, GJTL saat ini kembali gagal naik di atas zona resistennya di 1080 sampai 1100. Beberapa kali jika kita sebelumnya di bulan Oktober dan bulan November, GJTL sempat naik di atas 1100, tapi cara candle zona 1080 sampai 1100 ini tidak terkonfirmasi break dan GJTL kembali melemah. Dan jika kita perhatikan, awal Desember kemarin, GJTL sempat mencoba untuk break garis EMA 150 gagal break, setelah itu turun mendekati harga 1000. Setelah mendekati harga 1000 bisa kita perhatikan satu minggu terakhir ini GJTL berhasil bangkit dan berada di atas garis EMA 50 ke 150. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar harga 1040, garis EMA 150 di sekitar harga 1050. Dan kalau pemberitaan dengan judul Roh Keng Hoon konsisten beli saham GJTL menjelang Natal tahun 2025. Jadi Bapak Roh Keng Hoon ternyata terus melakukan akumulasi di bulan Desember ini. Jadi kita baca sekilas saja data pemberitaan ini. Bisa kita lihat dari data KSEI tanggal 12 Desember ini, Bapak Roh Keng Hoon masih mencatat menggenggam 200 juta lebih saham GJTL atau setara dengan 5,85%. Dan dari data KSEI tersebut, Bapak Roh Keng Hoon tercatat menambah kepemilikannya di saham GJTL lewat PT Sinarmas Sekuritas. Jadi Bapak Roh Keng Hoon masih terus akumulasi. Dan jika kita lihat di broker summary, bisa kita perhatikan di broker summary untuk GJTL pada penurunan 2% lebih ini terpantau sebenarnya tidak ada distribusi. Dan asing, coba kita lihat ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi GJTL menarik karena masih ada akumulasi. Karena walaupun terkoreksi selama masih kuat di atas garis EMA 50, ini kesempatan untuk coba entry di harga 1040 sampai 1050 dengan target swing tetap untuk saat ini ke 1080 sampai 1100. Atau hold satu selama GJTL tidak turun ke garis EMA 50 dengan target lebih jauh di sekitar 1150 sampai 1160. Jadi sekarang saya akan coba analisa saham Indosat. Indosat bisa kita lihat hari ini kembali naik 3% lebih ke 2470. Dan Indosat cara pergerakan hari Jumat sempat terkoreksi mendekati support 2350 sampai 2300. Dan jika kita perhatikan saat ini Indosat masih bisa bertahan dari rebound dari support ini. Dan sekarang kembali mencoba untuk mendekati target atau resisten 2500. Karena memang Indosat untuk awal minggu ini kami masuk ke posisi untuk coba dipantau untuk sama uptrend dan diakumulasi. Karena walaupun ada koreksi hari Jumat, terpantau secara trend masih oke dan malah ada akumulasi. Dan bisa kita lihat untuk saat ini apabila teman-teman sudah punya di harga bawah di sekitar 2200 ke bawah, Indosat menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Dan target swing jangka pendek tetap untuk saat ini di sekitar 2500 sampai 2600 untuk target swingnya. Dan untuk teman-teman mungkin sudah punya di bawah harga 2000, bisa jadikan garis EMA 20 di sekitar 2180 sampai 2200 untuk trail stopnya. Dari data broker summary Indosat bisa kita lihat kenaikan hari ini asing masih masuk. Di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi. Sehingga di Indosat potensi untuk break 2500 menuju 2600 dalam satu minggu ke depan masih lumayan besar. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham Indosat, lebih oke saat ini adalah wait and see kembali untuk lihat apakah berhasil break 2500. Jika masih gagal break, lebih oke coba tunggu di sekitar 2300 sampai 2350 untuk buy on support. Dan sekarang kita lihat saham XL. XL juga salah satu saham yang kami pantau dari 2 minggu lalu, kan secara tren juga XL masih oke. Bisa kita perhatikan minggu lalu memang XL mencoba untuk break 3800 masih gagal. Dan jika kita perhatikan support kuat terdekat saatnya ada di 3500. Hari ini XL juga naik 4% lebih ke 3850 dengan candle lumayan solid. Ini juga menarik. Saya lihat masih on track untuk mencapai 4000. Dan untuk XL bisa kita lihat di sini asing juga sama dalam satu minggu ini masih terus masuk. Kenaikan 4% ini jika kita perhatikan ini sebenarnya tidak ada akumulasi besar. Jadi untuk XL yang sudah punya, maksudnya saatnya masih bisa coba di hold, bisa jadikan 3.500 untuk trial stop
Dengan target swing berikutnya misalnya masih ada potensi untuk mengetes harga 4.000. Nah, sekarang kita lihat saham Telkom. Telkom jika kita lihat secara teknikal belum se-oke XL maupun Indosat. Telkom saat ini kembali melemah mengetes 3.500. Saat ini masih mencoba untuk bertahan. Jadi hari Selasa kemarin terbentuk candle hijau di sekitar 3.500. Hari ini Telkom kembali melemah ke 3.500. Tapi untuk tren yang menengah Telkom saat ini masih oke. Karena masih berada di sekitar garis EMA 50 di 3.450. Dan untuk Telkom jika kita perhatikan di broker summary, beda dengan teman-temannya, Telkom asing malah keluar. Di broker summary terpantau ini ada distribusi besar. Jadi untuk Telkom mesti harus hati-hati jika terpantau gagal bertahan di garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Kan secara pergerakan ada potensi mulai patah trend atau uptrendnya. Dan target penurunan terdekat di 3.400 sampai target hijau di 3.300 jika terpantau turun di bawah garis EMA 50. Dan selanjutnya saya coba update TWR yang hari ini sempat naik di atas garis EMA 150, sempat menyentuh 580, tapi penutupan hanya berada di sekitar garis EMA 50 di 550. Jadi ditutup di 555, hanya naik 1% lebih. Cara teknikal jika kita lihat, TWR saat ini masih sideways, beberapa kali sebelumnya mencoba naik di atas garis EMA 50 150 selalu gagal. Dan ingat candle hari ini menurut saya tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary ini menarik, memang asing masih terus masuk. Hari ini asing masih masuk dengan jumlah yang besar. Tapi kenaikan 1% lebih ini terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk TWR apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold selama masih kuat di atas 550. Dan jadikan 580 sampai 600 untuk target swingnya. Sedangkan untuk teman-teman mungkin sudah punya di sekitar 530 bisa hold terus selama 530 tidak terlewati. Kan cara pergerakan minimal masih akan bergerak sideways. Jadi untuk yang ingin coba pantau dan entry masih bisa coba tunggu di sekitar 550. Cara teknikal menurut saya TWR menarik apabila bisa bertahan di 550 karena ada potensi dan mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.